Halo guys, jadi kita mau ngelanjutin yang video sebelumnya. Kita mau dengar pendapat teman-teman aku tentang video Bang, bukan pendapat sih, tentang pendapat video, ya. Tentang video Bang Panji yang ini. Kita lihat sebentar. Kalau gua untuk semua yang mengaku ngefans Manchester United, kalau gua suruh sebutin satu aja nama pemain MU sepanjang masa, bisa nggak? Bisa pasti. Diajarin nggak di sekolah? Enggak. Si teman-teman udah tahu videonya yang ini, karena ini lumayan viral sih ya. Jadi gimana tanggapan teman-teman dari siapa dulu? Maria? Siapa dulu? Atau Rama dulu? Maria. Dari aku dulu. Bentar ya. Bintang tamu kita. Iya, oke, terima kasih Mbak Nelly. Iya, udah tuh. Iya, tadi itu video Mas Panji ya. Nah Iya. kebetulan aku tuh ngefans banget sama Mas Panji. Belakang ini aku suka. Dia kan lagi ke New York ya. Iya, aku ngikutin terus vlognya. Ternyata kita sama. Iya, dia tuh salah satu stand up komedi yang menginspirasi kayak gitu karena dia berani mengejar impiannya dan juga Tonton musim masuk gak? Coki aku dulu suka. Sama mau muda terus. Iya, aku ternyata yang aku suka. Sama. Yang Zawin juga suka konten. Ya ampun, kok kita bahas ini ya konten stand up. kenapa melebar? Iya, melebar banget. Kembali ke Bang Panji. Bang Panji. Oke. Dan tadi itu kan video Bang Panji tentang pendidikan ya. Iya, jadi Wih. dia kan bilang bahwa kalau anak-anak tuh disuruh nyebutin nama pemain Manchester United itu pasti Oh iya. tahu kayak gitu, hafal. Nah, sedangkan kalau misalnya pelajaran itu kan kadang lupa. Nah, jadi pendidikan kita menurut Bang Panji itu kebanyakan hafalan daripada minat siswa. Nah, emang sih sebenarnya kayak nggak bisa dipungkiri ya, anak SD itu kayak disuruh hafalan perkalian apa, tapi dia nggak tahu konsep perkalian itu sebenarnya untuk apa. Kayak gitu, dia misalnya hafalin apa ya, dulu kita waktu SD tuh disuruh hafalin apa aja sih selama Materi. ya kita disuruh ngapal kan. Iya. Terus kebanyakan ngapal kayak gitu, kali-kalian terus rumus kita disuruh hafalin kalau misalnya fisika. Iya, disuruh menghafal, iya nggak? bukan memahami kayak Iya, memahami. Nah, ternyata dalam pendidikan itu kan sekarang itu di kementerian ini yang eranya Mas Nadiem, dia itu kan lebih fokus ke literasi dan numerasi. Jadi bedanya perkalian yang dulu, zaman dulu itu kan hafalan. Nah, itu hanya sekedar konsep matematika. Sedangkan sekarang itu kita harus fokus ke konsep numerasi. Nah, jadi numerasi itu anak langsung terjun langsung dan juga harus memahami. Nah, kita dulu tuh kayak Bukan mengejek ya. Iya. Merasa iya, kayak enggak, aku juga kayak gitu. Kita kan masih di zaman yang kayak gitu. Iya. jelasin nggak suka. Iya, jadi kita dulu tuh disuruh hafalin perkalian di depan kelas. Kalian ngalamin kayak gitu nggak sih? Sama dong. Iya. Kita sekelas. Kita seangkatan. Iya, jadi disuruh Sekelas hafalin. lagi. Nah, sedangkan sekarang itu anak-anak langsung disuruh ini aja, praktek kehidupan sehari. Nah, ini kan kayak kita makanan kayak gini. Ini kan sebenarnya bisa nih konsep perkalian di sini. Iya. Nah, tapi kan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi anak itu nggak sekedar hafal perkalian, tapi dia paham apa gunanya sebenarnya perkalian itu dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Nah, tapi sekarang pendidikan kita kayaknya udah mulai arah ke situ. Ini sudah mau ubah sedikit demi sedikit, makanya sekarang tuh ada kurikulum baru namanya kurikulum prototype kayak gitu. Jadi salah satunya itu fokusnya memang ke arah numerasi tadi itu, yang mana anak itu harus memahami, nggak sekedar menghafal kayak gitu. Jadi yang kayak konsep-konsep lama itu kayak kita kan dulu disuruh menghafal apa tuh rumus-rumus. Nah, itu kan anak sekarang tuh harus dikasih paham dulu apa sih sebenarnya tujuannya. Kayak kalian ingat nggak waktu aliyah itu kan ada fisika, rumus kecepatan. Nah, itu kan kita cuma hafal tuh kecepatan V seperti ya, kalau nggak salah, jarak bagi waktu. Nah, kayak gitu. Iya, pelajaran fisika. Nah, tapi dulu nggak pernah paham itu apa sih tujuannya kita belajar kecepatan. Iya, dan aku tuh baru sadar itu waktu belajar naik motor, Nelly. Oh, ternyata ini ya gunanya kita belajar fisika tuh ketika kita mengendarai motor, kecepatannya berapa ketika kita ingin menempuh jarak sekian dan waktunya sekian kayak gitu. Nah, dulu kita hanya hafal rumus doang. Iya, kayak gitu. Nggak dikasih tahu bahwa ini Kegunaannya. Iya, jadi hanya fokus ke hafalan, nggak fokus ke konsep itu sendiri. Iya.
Tapi sekarang ya harus hafal aja. iya harus hafal. Nah itu tadi yang videonya Bang Panji kan bilangnya kayak gitu, nggak fokus ke minat, fokus ke hafalan gitu. Tapi sekarang kayaknya mudah-mudahan ya udah mengurangi hafalan kayak gitu, udah mulai diubah sih di dalam pendidikan kita kayak gitu sedikit demi sedikit. Makasih Maria. Kalau aku sih cuman kayak cara mengajarnya ya. Kan ada guru nih kayak guru killer gitu. Oke. Ya, jadi kan misal contohnya aja aku nih. Kalau guru itu killer, pasti aku ini mendahulukan rasa takut. Jadi kalau udah rasa takut itu, kalau udah takut kan pasti pembelajaran itu susah masuk. Iya, udah itu tadi. Iya, rasa takutnya apa ya? Sama itu kurangnya diapresiasi sih orang-orang yang pendiam. Iya ya. Kan ini ya masalahnya yang duduk di depan itu rata-rata orang pintar. Nggak ada tuh orang pintar duduk di belakang. Kalau orang ogep di depan ada. Tahu, Anda tahu ogep? Saya tahu. Maria tahu? Bego. Kenapa gitu? Bahasanya ya. Ya jadi kan misalkan yang ditanya udah paham, yang di depan bilang ya udah ikutan paham. Belakang Paham, yang di belakang diperhatiin. Enggak. Menurut aku kurangnya pendekatan sih antara murid dan guru. Iya. Iya sih, Rahmah ya. Jadi ditanggapin kayak gitu ya, nggak apa? Ya kalau zaman kita tuh memang masih banyak kayak gitu sih, yang salah satunya tadi mungkin kita alami. loh ya. Tapi kayaknya mah itu kembali ke gurunya lagi deh. Iya, Mungkin iya. ada guru yang dia paham tentang metode pengajaran, pasti dia ini nanya juga ke siswanya yang di belakang apakah sudah paham atau belum. Atau misalnya dia gunakan strategi apa kayak gitu agar semuanya paham kayak gitu. Tapi Rahma selama ini ngerasa kayak gitu ya? Nelly juga? Ngerasa banget ada ya. beberapa Alhamdulillah. Jadi kalau aku jujur aja ngerasa banget. Kayaknya yang diperhatiin itu anak-anak Iya, yang karena- pintar aja kayak gitu. Dulu di mana deh? Depan lah sama Irma. Nah, kalau Iya kan? kita Rama, Kelas 3 aku di depan. iya kalau kita belakang banget. Belakang terus ya kan. Aku ngerasa sih. Iya. Alhamdulillah lulus. Kita lanjut ke guru favorit. Ayo siapa? Diman aja. Oh, Diman. Alia. Madrasah karena kita sama. Di Madrasah Alia, guru favoritku siapa ya? Aku suka Ibu Nisa. Guru biologi. Sama dengan dia. Nah, Sama dengan dia. kenapa? Ya mungkin alasannya beda-beda. Kalau iya, aku, iya. kenapa? Itu tadi Ibu Nisa itu dia mampu memetakan sih bahwa kayak sama semua kayak gitu. Nah dia menurut aku dia nggak membeda-bedakan, Iya. kita tuh Iya, iya. dapat semua kayak gitu. Sama juga strateginya, aku ingat banget waktu Ibu Nisa tuh kan dulu bukan guru biologi waktu Iya. kita kelas 1, beliau tuh kan ngajar geografi. Ya, geografi kan tiba-tiba biologi. iya, waktu kita jurusan IPA baru dia biologi. Nah waktu geografi itu dia pakai metode pengajaran yang apa tuh, kita nanya ke kelompok-kelompok kayak gitu. Nah Iya, dikelompokkan. iya dikelompokkan. Nah itu memang sebenarnya adalah model pembelajaran yang harus diterapkan untuk siswa yang di jenjang atas menengah kayak gitu. Nah jadi kita itu kan kalau dalam pendidikan nih anak SD kan beda tipe, anak SMP sama anak aliyah. Nah kalau sedangkan kita itu memang sebenarnya metode atau strategi pembelajarannya itu lebih kepada diskusi kayak gitu, bukan hanya metode ceramah terus yang kayak dikte dan lain sebagainya. Nah menurut aku Ibu Nisa itu jadi favorit banget ya karena itu tadi menerapkan Menarik. iya metode itu, jadi kita tuh aktif jadinya kayak gitu sih menurut aku. Ya kalau Rama sama kan. Alasannya? Sama, aku dari geografi sama biologi suka. Jadi Ibu Nisa tuh gimana ya? Iya. Coba apa? Termasuk guru killer gak sih? Tegas sih, tegas. Nah ya tegas, Enggak yang tegas tapi nggak menakutkan gitu loh. kamu nggak takut? Iya. Canda. Aduh Nelly ya mau hilang fokus aku nih. Terus apa yang pernah kamu lakukan untuk Ibu Nisa? Iya, kamu cerita aja. Nelly sih jadi saksinya waktu itu ya. Ada apa Rahma? Jadi sih, suka aja. Jadi ada 2 guru yang aku favorit banget di Man 1 itu, Ibu Nisa sama almarhum Pak Agus Muslim. Jadi tegas sama cara menyampaikannya itu enak. Kita paham. Bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia padahal Bahasa Indonesia itu aku pernah loh dapat nilai tertinggi sendiri. Iya. Padahal nilainya tuh cuma 7. Tadi
Jadi cara menyampaikan pokoknya caranya itu beda daripada yang guru killer yang tadi itu. Guru killer tanda kutip. Iya. Padahal aku di kelas 1 itu di mapel itu nanti ku sensor. Mapel itu Nah, mapel itu ya aku di kelas 1 bisa Ibu Rahmi. Oh iya, Ibu Rahmi masih ingat. beda kelas ya. Nah, aku tuh masih masih bisa menangkap aku itu suka. Itu ibunya asik juga. Pas naik ke kelas 2 oleng. Kalau dia ini baru ingat. Jadi bedanya ini ada juga sih yang misalkan kayak Ibu Yusmita, Ibu Nadia, Ibu Fisika, Ibu Isnaini, Ibu Nani. Jadi kalau yang tiga ini kan lebih enak kalau di luar, kalau pelajarannya nggak suka. Nah itu kembali lagi sih ke muridnya deh kayaknya. Memang nggak suka pelajaran itu mungkin. Mungkin kayak apa sih gunanya belajar ini mungkin ya kayak Iya. itu kan kebetulan beliau ngajar kayak fisika sama bahasa Inggris ya, kita nggak minat sama kalian Tapi kebalik sama ada yang minat itu nggak? nggak. Kayak maksudnya satu pelajaran yang minat itu ada? Hah? Sekolahan satu mata pelajaran yang minat banget gitu. Ada nggak? Satu dari Minat. semua mata pelajaran ada nggak satu yang paling minat? Kalau paham? aku minat dulu fisika mungkin ya. Nah gitu. Cuman ada. cuman Aku suka aku doang. bahasa Inggris suka banget. Dulu Aku kayak sih- suka banget sih. Aku di seni sih, suka seni. Iya seni sih. Pas Sari masih ingat. Iya, sangat melekat di memori saya. Tapi jujur aja kalau aku nggak suka tuh, kurang suka sama guru kayak gini nih. Dia cuman perhatiannya sama siswa-siswa yang Iya. pintar. Jadi kita itu nggak diperhatiin kalau sudah kita nggak salah. Juga kalau mau tanya takut. Kalau udah salah ya Paham. itu aja, nggak dikasih semangat, kayak istilahnya nggak dikasih semangat Nggak gitu. disupport Iya. gitu ya. Apalagi? Ada tanggapan lagi Maria? Ya, dari Teman-teman. apa? Udah aku aku sukanya itu. Aku dulu kayak apa ya? Aku Kayaknya sekarang baru kepake gitu kan, kayak aku suka bikin story kayak pakai kata-kata bahasa Inggris gitu. Kayaknya nyesel dari dulu tuh kenapa nggak yang seminat itu, biar nilai aku ya lumayan bagus lah gitu, nggak standar betul. amat. Betul kan? Tapi aku mau nanggapin Aku belajarnya kayak otodidak aja, kayak sambil translate nanti gimanain lagi. ya, Jadi tanggapannya? karena Nelly minat ya. Mm-mm. Nah, dulu aku tuh kayak bahasa Inggris tuh kan kurang minat ya Nel ya. Iya. Terus aku tuh nyesalnya sekarang. Aku pernah kayak Rahma juga yang nilainya yang paling tinggi, aku pernah gitu. Kalian lupa pasti. Soalnya pernah gitu mestinya kayak listening. Ya, waktu kelas 1. Iya, kok aku dulu sukanya fisika. Mungkin Iya. karena suka hitung-hitungan aja sih dulu tuh. Masih Cuman Pak, itu ini sih Bu Nani kayak ya Ted, maaf iya, sorry ya. tapi Soalnya aku ingetnya iya, Bapak. Cuman ini sih nyadarnya kayaknya memang bukan jurusanku deh itu fisika kayak gitu. Cuman suka, mungkin entahlah suka gurunya aja mungkin ya dulu itu kayak gitu. Iya, kayaknya suka gurunya aja. Makanya suka pelajarannya. Ternyata pas sudah mendalami kayaknya nggak cocok sama pelajarannya. Semakin ini ya, semakin mendalami. Nilai ujiannya juga ya Allah, nilai fisika. syukur ya. Iya, lebih tinggi bahasa kayaknya memang ke bahasa aja cocoknya itu kan. Iya. Bahasa Inggris tuh memang dulu nggak pernah minat, entah mungkin pendekatan kembali ke gurunya lagi ya kok. Aku dari MTS sih sebenarnya agak trauma sama bahasa Inggris, ada trauma aku kayak gitu loh, kayak Oh ya, kenapa? agak apa ya, kayak hafalan rumus itu loh. Ada kan? Oh, Nah, iya, iya. jadi Gitu-gitu. jadi aku tuh kayak tertekan bahasa Inggris tuh, pikiranku tentang itu doang. Nah, padahal kan bahasa Inggris tuh menyenangkan ya kalau Iya, bisa kita menyenangkan, speaking aja kayak gitu. Jangan atau terlalu apa. terpaku sama rumusnya itu Iya, sebenarnya. nah sedangkan dulu waktu mungkin di tingkat MTS itu kan lebih kepada rumus itu ditekankan. Jadi waktu Alia tuh kebawa lagi itu, jadi kurang Takut bisa. karena itu ya? Sama dulu Susah minat jadi. waktu Alia kita kan bahasa Inggris tuh sebelum Ibu Nadia atau sesudah Ibu Nadia yang Siapa ya? mengartikan itu doang. Nah itu kan kita jarang diajarin tuh yang Iya. speaking. Sedangkan kan yang sekarang tuh kayak tepaknya tuh speaking pasti. Speaking sama listening. Listening. Iya sih. Dulu tuh aku sih waktu MTS itu
kayak gitu ya. kayak itu. Sekarang Sekarang tuh baru nyadar aku malah begitu. sekarang Belajar tuh sendiri malah harusnya Iya. kan dari sekolah ya. otodidak juga sih Biar sekarang. bisa speaking kurang. Sama Susah, aku aku insecure sama orang yang jago public speaking sih. Kurang banget. Ini ngomong di depan kamera aja harus berulang-ulang. Salah satu apa ya cara kita latihan public speaking kayaknya memang buat konten. Iya, bagus Rahma. Iya, jadi YouTube-nya ya. iya sangat menginspirasi. Tingkatkan lagi kepercayaan dirinya seperti saya, bukan seperti saya. Seperti Iya. Rahma. Ya silahkan komen di bawah ini apa kekurangan kita guys dalam segi Kalau public aku tidak ada kurangnya. terutama saya Rahma. Oh, bercanda ya Oke. subscribernya. Subscribernya Rahma. Oke. Lanjut terus, apa Nel? Apa lagi nih? Udah habis deh kayaknya. Udah, jadi sampai sini aja ya. Kita belum makan nih. Iya, tentang pendidikan ada lagi ya? Jadi ya,